Dalam perjalanan kita menyimpulkan Kristus adalah Raja kita. Menjelang menghadiri Ekaristi pada hari ini, saya sempat mengobrol dengan umat terkait akan dilaksanakannya pemilu yang akan datang, khususnya terkait dengan pemilihan presiden dan wakilnya, dan tentang siapa kelak yang akan dipilih sebagai presiden dan wakilnya itu sudah ditentukan juga ke hadapan kita. Ada tiga pasangan. Terkait dengan tiga pasangan itu, umat bertanya pada saya, menurut Romo, kami para umat ini sebaiknya memilih yang mana? Kira-kira apa yang saya berikan jawaban? Ada umat bertanya, menurut Romo, kami para umat ini sebaiknya milih yang mana? Pasangan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Kira-kira Romo beri jawaban apa? Maka jawaban saya adalah terkait dengan dua hal saya sampaikan kepada umat yang ketika mereka mengajukan pertanyaan, Romo nanti saya akan milih pasangan yang satu, pasangan yang dua, yang tiga. Pesan saya yang pertama adalah ini, pilihlah sendiri, karena haram hukumnya kalau seorang Romo menggiring umat untuk milih pasangan tertentu. Nanti Romo tidak bisa melanjutkan jadi Romo karena ditangkap oleh aparat. Gara-gara ngojo-ojoi menggiring aspirasi umat. Maka saya katakan pada kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, terkait dengan pemilu yang akan datang, entah presiden, wakilnya, entah legislatif atau wakil rakyat, silakan. Pertama-tama kita harus memilih. Tidak boleh golput, tidak boleh menjadi anggota masyarakat suatu negara, suam-suam kuku, enggak mengambil sikap. Kita harus bersikap. Dan kita bersikap itu arahnya adalah demi kebaikan bersama. Dan untuk membangun kebaikan bersama dalam suatu negara, kita harus terlibat. Dan terkait dengan milih tadi, pilihlah sendiri dengan bijak, dengan cermat, sesuai dengan suara hatimu. Yang penting adalah, Romo, saya berdoa, semoga keterlibatan saya demi kebaikan banyak pihak. Amin. Memilih demi kebaikan semua pihak. Bonum comuna. Lalu hal yang kedua yang tidak saya sampaikan di hari raya ini adalah suatu harapan. Harapan kita bersama. Yang kita harapkan adalah semoga nanti entah presiden dan wakilnya atau juga para wakil rakyat, mereka itu mampu menghadirkan diri, menghadirkan pribadi-pribadi mereka dengan mencontoh Yesus Sang Raja. Dengan mencontoh Yesus Sang Raja. Di mata kita, Yesus adalah seorang raja yang baik, raja yang ideal. Tidak padanya memegang pedang atau senjata atau harus ada foreder dan lain-lain. Yesus bagi kita adalah seorang raja yang tidak serem
dan tidak kaku. Yesus bagi kita adalah seorang yang dengan kehadirannya penuh kesejukan, ramah, membumi, dan menghadirkan kesejahteraan bersama. Bonum commune. Tadi secara rinci dihadirkan dalam bacaan Injil Matius, bahwa yang kita damba adalah raja yang mampu berbuat seperti ini. Ketika masyarakat lapar, ia bisa memberi makan. Ketika masyarakat haus, ia bisa memberi minum. Ketika masyarakat lemah dan sakit, dia bisa memberikan kesembuhan. Ketika masyarakat miskin, telanjang, dan mereka dalam penjara, bisa disapa, dikunjungi, dan mendapat berkat. Ini dambaan kita bersama. Jadi acuan pokok dan juga pedoman kita, kalau kita memilih siapa, figur mana tokoh itu, yang terbayang pada kita adalah semoga tokoh ini bisa tampil seperti Kristus Sang Raja kita yang membawa keselamatan. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Saya mengajak kita sekalian, mari jadilah pemilih yang cerdas, yang cermat, yang bijak. Kita tidak boleh golput. Kita tidak boleh untuk tidak berkontribusi bagi negara masyarakat ini. Dalam surat gembalanya, Bapak Uskup Paskalis Bruno Syukur menulis seperti ini. Saudara-saudariku, pemilu legislatif dan eksekutif dan pemilihan presiden wakil presiden kita akan dilaksanakan 14 Februari 2024 yang bertepatan dengan Hari Rabu Abu. Bertepatan dengan Hari Rabu Abu, di mana kita sekalian akan mulai pertobatan dalam masa Prapaskah. Maka kami sebagai uskup gembala umat menghimbau agar umat sekalian dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik Anda yang akan memilih maupun yang akan bertugas sebagai penyelenggara, sebagai pengawas pemilu, dan saksi pemilu. Oleh sebab itu, sebagai uskup, saya menyampaikan penerimaan abu dapat juga dilaksanakan pada Selasa sore 13 Februari di masing-masing paroki maupun komunitas. Di sini para pastor paroki diajak untuk mengambil suatu sikap yang bijak agar umat tidak terhalangi memakai haknya dalam pemilu. Tuhan memberkati.